pembahasan kita di mentoring tahap kedua ini kita bahas tentang materi daily bias ya, daily bias. Daily bias itu dalam arti itu bukan temprem daily. Bisa dipakai temprem H1, H4, daily, weekly. Temprem besar aja dah. Atau enggak di low temprem juga bisa. Tapi mungkin di materi kali ini kita bahas tentang pandangan market itu dilihat dari high time frame. Jadi kalian bisa tahu market ini lebih impact turun atau naik gitu ya. Nah, materi kali ini kita bahas daily bias. Ya, daily bias balik lagi tadi apa? Bukan untuk time frame daily. Tetapi bisa time frame H1, H4, daily bahkan weekly ya. Oke. Kita bahas materi yang pertama ada IRL to ERL. Lalu nanti yang kedua ada PDL atau PDH, bisa dibilang juga DOL. Lalu setelah itu ada materi CRT, Candle Range Theory. Ya, 3 materi itu yang akan kita bahas malam ini. Buat di sini yang sebelumnya baru join atau belum belajar tentang materi di mentoring tahap 1, kalau misalnya belum ngerti bisa nanti ditonton ulang lagi di video ini atau enggak ditambah mentoring tahap 1 tentang change of character, karena ngaruh banget ini nentuin pola change of character, yaitu pola konfirmasi ya. Oke, kita bahas pertama yaitu IRL to ERL. IRL itu apa? ERL itu apa? Oke, di sini IRL adalah suatu FVG. Kita di mentoring pertama udah bahas cara identifikasi FVG itu apa. Lalu ERL itu adalah swing high atau swing low. Atau bisa juga di candle-nya merupakan valid high atau valid low di HTF-nya ya. Di HTF valid high atau valid low. Nah, lalu RL juga bisa disebut eksternal ya, di area tertinggi atau terendah pada time frame besar. Itu disebut ERL. Sedangkan IRL adalah FVG. Ya. Lalu, secara teori, IRL to RL itu adalah ketika market membentuk pola. Bisa ada pola reversal atau pola N. Pola N itu contohnya seperti ini. Contoh, market ketika bullish ya, bullish. Naik, lalu turun, lalu naik, ya. Itu merupakan pola N. Nah, di sini adalah pasti candle valid low dan di sini ada FVG. Nah, itu bisa dibilang FVG ini adalah IRL dan di sini adalah valid high ya. Atau ada swing high atau valid high. Dan ini adalah ERL. Nah, RL dan IRL. Jadi FVG ke candle RL ya. Jadi seperti itu secara teori. Nah, contoh di sini. Misalkan ketika sudah naik, turun dan naik di sini dia ada FVG. Ada IRL disebut. Ya. Nah, apakah kita bisa entry di langsung FVG tersebut? Gak bisa, karena ini merupakan time frame besar. Ini time frame besar dari H1 ke atas. Ya, jadi kita butuh konfirmasi di low time frame. Konfirmasi apa? Konfirmasi untuk entry. Apakah sudah terjadi change of character? Apa belum? Apabila sudah terjadi change of character baru kita entry. Tidak bisa langsung kita entry pada FVG tersebut. Resiko. Kita tuh kagak tahu apakah IRL tersebut akan direspek atau enggak. Nah, cara biar tahu agar direspek itu gimana? Yaitu adanya konfirmasi ketika dia sudah menyentuh IRL tersebut. Ya. Oke. Sejauh ini tentang teori ada pertanyaan nggak? Biar gue langsung lanjut ke real market. Real market. Ada yang bertanya tentang pengertiannya? Yes. Halo.
Cukup bang. Cukup bang, Jelas. lanjut. Jelas ya? Oke, kita lanjut Jelas. ke trading view. Bentar. Tadi di sini tuh Bang El mau nanya Bang El, ya, IRL bisa jadi POI juga nggak? IRL itu POI, IRL itu FVG. Oke. Sedangkan ERL itu target. Jadi FVG ke ERL gitu. Jadi target ketika sudah ada konfirmasi di FVG tersebut, ada konfirmasi entry di sini, lalu target kita close itu di mana, di ERL-nya. Oh iya Bang. Bang IRL tuh FVG doang bang. Ya. Gak bisa OB gitu bang. Gak bisa. Oh, thank you bang. Oke, kita lanjut ke real market. Apa ada yang nanya lagi? Gak ada ya? Bullish 21 Juli. Gue ngambil dari recent entry. Apa ini? Trading view-nya jelas gak di kalian? Guys? Jelas mas, jelas. Takut kurang jelas. Wait, gua giniin dulu. Contoh, di sini ada valid low, ya. Seperti yang gue bilang, pola N ya. Seperti pola N nih. Lalu di sini, lalu turun. Dan di FVG ini ada konfirmasi untuk entry. Ya. Kita lihat di sini ada suatu FVG. Ya, IRL. Lalu ERL-nya itu di mana? Di high ini. Paham lah candle valid high, valid low, ya kan? Valid high, bener? Dan ini adalah valid low. Ketika tadi sudah hit marketnya di IRL ya. IRL ini di time frame H1. Kita cek time frame, contoh tadi ada. Bisa time frame kecil ya, bisa time frame M5 untuk konfirmasi atau M1 ya. Sorry, ini gua hapus dulu. Setelah hit di sini, lalu kita membutuhkan apa? Setelah hit. Nih, sentuhan pertama. Ya. Kita kan butuh adanya, sebelumnya itu kan kita udah bahas tentang konfirmasi. Konfirmasi itu seperti apa? Bisa ada endorsement di sini atau enggak, ya kan? Turun, hit OB, naik. Nah, contoh. Ini hit IRL. Lalu kita cari apa? Tunggu apa? Tunggu change of character. Tunggu pola reversal, konfirmasi itu. Change of character udah kita bahas di mentoring pertama. Lalu bisa juga kita tanpa change of character langsung entry di sini. Di POI ada OB strong, ya. Intinya dari area konfirmasi ini maksimal SL kalian itu 20 pip saran gua. Maksimal. Jadi ada OB strong bisa kalian entry, ya, atau ada RBS di sini. RBS high probability yang diberi kenceng, ya, bisa kalian entry langsung nanti. Atau kalian bisa juga ada inducement sekiranya market nanti sideways di sini. Terkadang dia membuat inducement dulu naik, tidak hit POI apa-apa, lalu turun dan lalu baru mengambil OB-nya. Baru itu kalian entry, ya. Itu contoh konfirmasi yang udah kita pelajarin. Contoh ini ada konfirmasi di M1. Setelah hit, di sini ada OB ya, candle kecil ya. OB strong ya. Lalu di sini ada
inducementnya. Ini ada area sideways. Lalu dia baru hit ke bawah dan naik. Chance of quarter-nya di mana? Ayo. Ada yang tahu? Atau di sini? Halo, tentang chance of quarter apa yang masih ingat? Di Yang mana? atas, yang atas. Yang ini? Yang bawah. Ya, jawaban yang benar yang terdekat, palit high terdekat yang di break, yang udah di break sama dia. Dan ini adalah palit high-nya. Ini candle palit high. Buat yang belum tahu silakan belajar lagi. Lalu dia retrace ke bawah dan ini udah konfirmasi entry. Lanjut naik ya. Oke, itu salah satu IRL to RL ini. IRL to RL ini. Atau oke, kita ada lagi di sini ada tambahan baru lagi, guys. Ada tambahan baru lagi. Sorry. Matiin dulu dong itu suaranya. Nah, ini ada FVG. Ya, ada FVG. Ada FVG dan ini adalah ada candle palit low dan ini ada candle palit high ya. Oke. Ketika hit FVG apakah kita bisa langsung entry? Nggak bisa, kita harus butuh konfirmasi. Kita tunggu konfirmasi terjadi. Baru kita entry. Ya. Contoh lagi, coba kita lihat di M1. Oke. Di M1 di sini lihat. Ya. Apakah di sini konfirmasinya jelas atau enggak? Jelas enggak, guys? Ini ada liquidity sweep, ada palit low. Sweep, lalu ada kita mencari apa? Chance of character. Di manakah letak chance of character tersebut? Ayo, yang mana? Yang bawah, Bang, yang bawah. Yang bawah, Yang Bang, atas. Bang. Yang atas. Yang atas. Jawaban yang benar Yang yang atas. Ya, karena yang bawah tadi adalah bukan candle palit high. Ini cuman satu candle aja. Dan ini adalah candle palit high. Di break kenceng ya. Nah, dalam seperti ini bisa juga kalian entry dari sini, dari RBS yang di break kenceng itu. Asalkan zonanya ke bawah itu maksimal 20 pip. Dari RBS ini jarak ke bawah tuh 7 pip loh. 7 pip doang. 7 pip. Dan ini di bawah ada OB strong. Ada OB strong. Sniper ya. Kira-kira zona OB strong berapa ini? Enggak, El, berarti kalau case-nya kayak gini nggak perlu liquidity sih berarti ya? Nggak perlu palit low lagi ya? Ketika apa? Ketika pengen entry di sini ya? Iya. Kalau Di sini. Iya. Kagak perlu langsung bisa. Karena ini udah konfirmasi. Ya, apalagi di seperti ini tuh udah bagus banget di break langsung kencang. Nah, lalu di sini ada OB strong juga. Jaraknya berapa? Ini 2 pip. Nih, sini kalian bisa nih SL tipis 2 pip. Tapi kan kita juga gak tahu pada saat itu tuh ibaratkan market itu akan ngambil POI dari mana, ya kan? Nah, lebih baik, lebih aman ya dari sini aja. Ini aja udah 7 pip loh, udah kecil banget. Dari RBS. Ya. Nah, kayak gitu. Itu konfirmasi. Berarti dia target apa menuju apa? Ketika sudah konfirmasi tadi. Menuju ERL-nya. ERL dia di mana? Di sini. Ya kan ini palit high-nya kan? Bener? Bener, Bang. Bener ya? Nah, kayak gitu. Jadi, FPG ke ERL. IRL to ERL. Jadi kita nggak bisa harus tembak FPG ada buy. Kita harus butuh konfirmasi di low time frame. Oke. Ada pertanyaan nggak? Simple apa susah menurut kalian? Halo? Simpel, Bang.
Gimana yang lain? Ada yang kurang paham nggak? Kalau nge-respect FVG harus ngebentuk CRT nggak bang? Nah, nanti bakal kita bahas. Jangan nanya itu dulu. Enggak El, nah, nih El kebetulan nih materinya lagi sama kan. Coba buka market yang sekarang, Mana? yang lagi jalan. Bentar. Lihat Di lihat di M15. Kayak 15. M15 El. Terus? Itu tuh sebelum kenaikan yang sekarang tuh kan di sana yang sekarang banget El. Nah, Ya, yang ini. itu di sana tuh nyari konfirmasinya kayak gimana ya? Coba lihat di M1-nya. Ketika tadi di sini. Yang di sini. Iya. Kalau lagi kayak gini, gue lihat di HTF-nya sih gak ada apa-apa. Nyari konfirmasi buat apa? Buat sell atau buy? Buat buy, buat ngikutin lagi. Buat ngikutin lagi. Iya. Harus benar-benar ada konfirmasi, sama aja kayak tadi, kayak ada FVG gitu. Di tab baru ada konfirmasi, tapi kalau udah ketinggalan ya. Misalnya ada konfirmasi nih. Terus langsung dia nembak ke atas terus. Nah, itu lebih baik kalau dia udah clear ke ERL-nya gitu kan. Ada ERL-nya udah di clear. Nah, udah terlanjur jauh juga. Itu kadang kalau balik lagi jarang di respect. Jadi kayak gitu. Kalau kalian ada di FVG tadi H1 juga, udah ada konfirmasi terus dia udah ke targetnya. Nah, kalian pengen entry lagi di tadi itu. Jadi cukup resiko karena targetnya dia udah selesai. Oke, siap. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Yang lain? Loh. Jangan diam-diam aja, jangan malu-malu. Coba bang. Lanjut. Bang. Lanjut kah? Lanjut. Biar gue lanjut nih ke materi selanjutnya. Lanjut. Lanjut ya. Oke. PDL atau PDH atau bisa juga disebut DOL. Oke. PDL itu apa? Previous daily low, dan PDH itu previous daily high. Jadi di sini PDL PDH bisa kita bilang buat contoh yang ini itu di time frame daily misalnya. Di daily ini ada candle, ada 2 candle nih, candle A dan B. Dan ini adalah ini adalah candle yang sekarang ya, yang sekarang. Apabila hari ini misalnya nih, hari ini tuh candle B. Hari ini tuh nge-sweep high dari candle A di break nih, candle H ujung weeknya nih. High candle-nya di break oleh candle B. Di break body. Nah, di candle yang sekarang ini apabila closing, maka high candle B ini merupakan PDH. Jadi PDH merupakan PDH atau bisa dibilang DOL. DOL ini draw on liquidity. Bisa dibilang ini adalah liquidity high-nya nih. Jadi market kita ekspektasi akan menjemput high tersebut. Ya. Akan menuju ke sini. Apabila kita sudah lanjut hari esok gitu, udah lanjut candle C nih. Candle C ini. Ini kan kemarin misalnya. Lalu kita baru lagi nih, hari baru lagi. Nah, maka ini yang merupakan liquidity tadi. Target liquidity. Mau dia mungkin nanti candle C ini, candle baru nanti di sini akan turun dulu, ya, akan turun dulu, ngambil POI ke bawah, lanjut naik lagi, terbang lagi, atau langsung dihajar terbang gitu, ngambil liquidity tersebut. Ya, jadi liquidity candle B tersebut apabila dia berhasil nge-break candle A, candle sebelumnya. Ini contoh bullish, ya. Maka market akan potensi naik gitu. Misalnya kita pengen nyari sell, berarti lebih baik kita tuh nunggu dia setelah sweep PDH tersebut. Ya.
PDH, ini merupakan PDH. Namanya PDH gitu. High candle yang B ini. High candle dari weeknya. Itu merupakan PDH. Jadi kalau kita pengen sell gitu, tunggu sweep dari candle PDH tersebut. Oke. Lanjut. Di sini ada apabila candle B ini di sweep week oleh candle A, bukan di break body seperti ini, bukan di break body, tapi di sweep week lalu turun atau enggak masih bullish. Yang penting di sweep weeknya, ya. Maka bukan high di sini, bukan, tetapi target menjadi liquidity itu di bawah candle B, ya. Low dari candle B tersebut merupakan PDL. Seperti itu. Lalu ini merupakan target liquidity. Apabila high dari candle B ini di sweep week, bukan body. Jadi kebalikannya dari PDH dan PDL. Di sweep week dan body itu beda. Gimana? Paham nggak? Ada yang nanya nggak? Ada pertanyaan? Halo? Berarti kalau di break lanjut ngikut tren, kalau di sweep Ya, ganti tren ya bang? Ya, kemungkinan target liquidity itu yang bawah ini, yang candle baru yang bawah. Itu tuh ngaruh nanti tentang di time frame H1 juga bisa buat ngelihat kayak gitu. Nah, mungkin kalian bingung nih, kalau misalnya tadi gue juga sempat nanya di grup. Kalau ini kan kita lihat di sini kan, nih, ini sweep body kan, bener gak? Ini di sweep body nih, sama candle A. Bener bang. Ya, ini misalkan candle A dan ini B. Ya, kita mulai dari sini dulu deh. Sweep body, berarti liquidity-nya adalah di sini kan? Nih, di high candle yang putih ini, yang di sini. Ya bang. Benar? Nah, Bener. berarti kalau kita mencari sell, lebih baik di atas dari sini. Mau setelah sweep ada konfirmasi. Jadi seperti itu. Mau setelah sweep yang candle di situ ada konfirmasi di low time frame-nya, konfirmasi untuk change of character, itu bisa dibilang setelah sweep liquidity ada konfirmasi entry. Jadi ada sebagian yang bisa trading dengan setelah sweep liquidity lalu ada konfirmasi. Jadi bukan seperti POI doang ada konfirmasi entry, tapi ada juga sebagian yang pakai sweep liquidity lalu ada konfirmasi. Contoh di sini udah sweep liquidity ya. Lalu target dia kan harusnya di mana? Tetap, sedangkan di sini juga sweep. Ayo kasusnya. Di bawah juga sweep. Sedangkan di atas juga sweep. Min, misalnya gimana? Kalau market itu kagak nge-sweep high atau low-nya gitu. Ini mah candle hari Minggu sih. Bentar, mana ya? Wait guys. Contohnya seperti ini nih. Ini gak di sweep. Ya. Ini gak nge-sweep. Ini gak nge-sweep. Ketika di sini market sideways mungkin. Nah, ketika market sideways seperti ini kagak nge-sweep. Ini lebih baik kita hindarin entry-nya. Kita tuh nunggu bener-bener dia sudah kira-kira ngambil mana nih, high-nya atau low-nya gitu. Ya. High-nya atau low-nya. Nih dari sini. Sedangkan ini dia ngambil low dari candle ini. Nah, dan di break di sweep ya. Ini di sweep. Berarti targetnya setelah di sweep berarti liquidity yang mana? Ini kan. Benar gak? Ketika di sweep nih. Berarti bukan yang ini, yang low-nya. Contoh untuk bearish, bukan. Tapi high-nya. High candle. Ya.
high candle. Nah, lalu kita lihat di candle yang ini. Ini sweep week. Ketika di sini market ini gak ngambil high-nya, berarti ini akan jadi suatu saat ini bakal dijemput pasti. Ketika dia harusnya clear ya. Nih bentar, gua giniin dulu. Ini udah kita ibaratkan udah tau lah ini closingnya akan di sweep pakai wick gitu. Di sweep bukan di break body. Ya, tapi pakai wick. Berarti targetnya dia akan kembali ke sini, akan berubah. Masih ingat yang tadi ini? Ketika di sweep wick, maka ini kan contoh bullish ya. Ketika di sweep wick, maka dia low-nya ini akan jadi liquidity. Berarti ketika bullish, ketika di sweep bawah, berarti high-nya yang jadi liquidity. Paham nggak? Paham, paham, Bang, paham. bang, bang. Paham ya? Ini contoh. Paham, bang. Tadi. Ini di sweep bawahnya, berarti atasnya jadi liquidity. Benar? Kecuali dia di sweep body. Berarti di bawah sedang kanan. Misalnya gini tadi. Tadi itu gak dijemput high yang ini. Ini gak dijemput kan? Nah, berarti nanti ini bakal jadi area liquidity, guys. Pasti suatu saat ini bakal dihajar. Bakal diambil. Jadi kalian gak usah nyari POI di sini. Nyari POI, gak usah. Karena ini bahaya. Karena ini merupakan liquidity. Ya. Nah, lalu kalau kita fokus ke candle yang baru. Candle yang baru ini, bentar. Di sini, ya. Lihat. Nah, kita tahu juga di sini adalah closingnya apa, guys? Sweep ya. Sweep week ya. Sweep week. Benar? Ketika kalian di hari Rabu ini udah tahu ngelihat candle hari Selasa ini di sweep pakai wick gitu, di sweep bukan di break, di sweep berarti di hari Rabu kalian tahu bahwa di high ini merupakan apa? Ini adalah apa, guys? Dol bang, dol. PDL. PDH. Kalau PDH, PDH ya, PDH maksudnya. nah nah ini adalah PDH atau disebut liquidity. Jadi contoh di sini ya masih ada FVG atau ada OB, benar? Ada OB ya. Bener, bang. Bisa juga kalian jadi sebaik mungkin ketika sudah tahu juga quote ini ada di sini juga ketahuan, di sini ada liquidity ya kan, tahu ya. Jadi usaha mungkin pasti market ini bakal naik ngambil liquidity tersebut. Jadi pinter-pinter cari konfirmasi buy di sini. Bahaya juga ketika kalian langsung tembak buy, bahaya. Kalau misalnya gini-gini terus marketnya gimana? Ninggalin liquidity terus gimana? Kan cukup resiko ya. Jadi cari buy, konfirmasi untuk target ke atas ini. Kok kayak gini candle gua anjir. Kok kayak gini, Cok? Bentar. Halo? Tes anjir, iPad gua ngapa lagi? Nah, udah guys. Sorry. Udah. Target akan bullish. Ya, ini juga tahu ini juga di sweep week. Di sebelah sini juga kan kelihatan nih. Kelihatannya di sini juga. Nih. Ini di sweep body, berarti di bawah ini merupakan apa? Merupakan PDL. Setelah di sweep, mungkin di sini ada konfirmasi, langsung naik. Ya, kayak gitu. Dan ini adalah break body juga, berarti udah lanjut trend. Oke, PDH, PDL, paham guys? Itu juga bisa dipakai di time frame jam, di time frame H1, H4 bisa. Nah, kalau kasus kayak gini, gimana nih? Ya. Ini harusnya jadi PDL kan? Bener gak?
guys. Benar, Mas. Bener ya. Jadi makanya kemarin itu gue cukup ragu buat ngambil buy lagi karena ini takut ngambil PDL. Nah kalau kita lihat time frame jam bentar di H4 juga sama di H4. Ninggalin liquidity. Mungkin kalau pengen nge-sell juga harus kalian butuh apa? Itu konfirmasi. Lanjut ya, materi selanjutnya. Untuk PDL, PDH, paham tadi? Apa ada yang belum paham? Coba tanya dulu dah. Banyakin tanya tentang PDH, PDL. Bang, semisal nih ya, candle A, Ya, break body sama candle B tuh bang, kan targetnya PDH candle B bang ya. iya benar. Misalkan di Asianya candle PDH yang B-nya udah diambil tuh gimana bang? Candle B pada saat candle C itu. Iya, Ketika kita tuh harus memastiin benar-benar udah closing candle C tersebut. Nah, kalau misalnya kasusnya berarti candle B itu kan liquidity kan. Bentar nih, gua hapus deh. Nih, contoh tadi lu bilang. Jadi pas masih Asia itu udah di tag ya, udah di tag apa? Candle high candle ini. Nah, ya. berarti bisa kalian di atas itu juga. Mana sih pensil gue bentar ya? Bisa kalian di atas ini juga. Mungkin di yang dulu ini ada POI bisa mencari konfirmasi entry di sini ya. Atau mungkin setelah di sweep juga belum tentu market apakah dia akan sweep atau masih apakah dia akan turun atau naik lagi, kita kan nggak tahu. Nah, Ya bang. jadi kita harus tahu ketika dia udah sweep nih, misalkan udah sweep lalu turun. Cek dulu di sini tuh ngebuat strong high atau enggak. Misalkan dia hit POI atau enggak di sini. Geser lagi. Hit POI atau enggak. Atau ada konfirmasi seperti bagus apa enggak, seperti break kenceng gitu oleh suatu candle di yang udah gue bahas. Chance support tapi ada SBR di break kenceng. Lalu di sini ngebuat structure di hit POI lagi, turun lagi. Jadi itu turun yang di sini tuh valid. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti di sweep pas closing udah benar-benar di sweep week ini bahaya, berarti bakal penurunan kencang. Karena apa? Di sini dia udah ngebentuk structure gitu. Udah hit POI to POI. Nah, jadi bisa juga target apa? Seperti yang gue bilang, pasti ada candle yang enggak waktu dulu itu yang enggak di sweep gitu, yang enggak sweep apa-apa, itu yang bakal jadi target. Misalkan kalau Asianya di sweep duluan, lalu di Asianya udah ngebentuk structure di sini, berarti kalian nanti di New York antara mencari konfirmasi lagi, ada POI misalnya di sini nanti nyari POI di HTF seperti H1 H4, atau kalau di H1-nya di sini udah ngebuat structure juga misalnya udah ninggalin ada FVG gitu. Nah, bisa juga kalian ngikutin juga ada konfirmasi entry IRL to IRL lagi kayak gitu. Paham nggak? Paham ya? Thank you bang, thank you bang. Paham. Oke. Lanjut ke CRT. Simple, mentoring kali ini kagak banyak-banyak materinya, cuma 3 ini. Gue bahas juga cepet. Karena gampang. Oke, CRT. Candle Range Theory. Ini tuh bakal gue bahas ke ngaruh juga ke PDL PDH, tapi ini kita pakai di time frame jam. Ya, di time frame jam. Candle Range Theory, yaitu teori tentang range suatu candle. Jika harga ngambil liquidity, misalnya, jika market ngelakuin kenaikan, dia pasti membentuk suatu candle volume besar, misalnya ada candle bullish nih, ya candle bullish naik. Nah, ini ada high dari week candle tersebut dan low dari week candle tersebut. Itu merupakan range. Ya.
range dari candle ini, range-nya. Nah, bisa gak kita pakai ini sebagai CRT ini namanya? Jadi kita bisa bilang CRH dan ini adalah CRL. Nah, seperti itu. Bisa gak? Bisa, asalkan ada apa? Ada key level. Jadi setelah di sweep, kita tuh harus mastiin apakah ketika closing yang candle ini di closingnya di sweep wick atau enggak. Setelah hit apa di sini ada POI, ada key level, ada FVG, ada OB, ada support, ada apa? Ada resistance. Ini kan contoh untuk sell ya. Ini kita contoh sell. Ada POI intinya. Setelah hit POI, kalau dia ada konfirmasi, ya kita tuh butuh konfirmasi. CRT ini butuh yang kedua adanya konfirmasi, change of character. Setelah nge-tag high yang di sini, ngambil POI, lalu ada konfirmasi, kemungkinan pasti dia akan di sweep ini pakai wick. Jadi bakal terjadi CRT, akan terjadi CRT. Lalu target kita, ekspektasi market akan menuju ke low dari range tersebut, range candle. Nah, kalau sell berarti kita butuh candle bullish. Range candle bullish, bukan range candle bearish. Bukan. Kalau kita untuk sell, CRT itu candle yang di sweep itu yang kita targetin, yang kita tandain area atas sama bawahnya, itu tuh candle bullish. Sedangkan untuk kita nge-buy itu butuh candle bearish. Nah, candle ini misalnya. Ya. Kita ekspektasi market nanti akan menyentuh di sini ada POI yang akan diambil gitu. Lalu target akan turun lagi, ngambil tap, naik, ada konfirmasi di sini mungkin. Konfirmasi. Nah, itu akan kita targetin ke ini namanya apa? CRH. Candle range high. Ya. Ke range high-nya. Jadi kayak gitu CRT. Bisa kalian langsung ditembak ketika pede dengan POI ini atau lebih aman itu tunggu konfirmasi setelah hit POI. Ini setelah hit POI ini tunggu konfirmasi. Konfirmasi di sini. Baru kalian bisa entry. Paham nggak teorinya? Biar gue bisa lanjut ke market. Paham bang. Contoh. Ini kan ada contoh lagi bearish lah. Lalu dia nanti mau sideways kayak atau langsung naik lagi. Dan ketika naik itu kita tuh mantau FVG ini, IRL ini. IRL ini kemungkinan akan bisa kita gunain atau enggak. Nah, kita bisa juga gunain tentang target CRT nih. Misalnya, ada candle bullish gitu. Bullish kuat dan ada FVG dan setelah di hit FVG dan terlihat di sini sweep wick gitu. Ya. Setelah sweep wick, di sini tuh ada konfirmasi. Di dalam ini tuh ada konfirmasi. Setelah di sweep dari high candle ini. Ini dari high-nya. Setelah kita sweep, itu ada konfirmasi. Change of character. Itu bisa kita entry. Menuju kemana market itu ekspektasi? Menuju ke CRL. Oke, kita lanjut ya ke real market. Oh iya, misalnya kalian kalau lebih aman mencari CRT, mau pair currency, mau XHU itu kalau kalian biasanya pakai TradingView, kalau nyari CRT ya, itu lebih nyaman juga di server Oanda. Server Oanda itu bisa. Kita cek aja dulu yang di sini. Wait. Nih, guys, lihat nih ya. Tadi ini. Aduh, gua geser lagi. Sorry. Nih.
Nih guys. Ini kalau kita lihat ya. Lihat. Ini kan kalau kita tadi belajar PDH PDL. Tes. Ada gak suara gua? Aman bang, aman bang. Aman, masalah. Ini kan berarti ini jadi apa? Jadi liquidity-nya kan, jadi dolnya. Bener gak? Benar bang. Karena apa? Dia di sini di sweep body. Nah, sedangkan apa? Market ini gak ngambil high-nya tapi dia turun duluan. Berarti kita ekspektasi suatu saat ini jadi liquidity. Jadi kalian gak perlu cari sell di sini. Kalian tuh perlu cari buy. Nah, di sini ini jam 10 nih, pagi-pagi nih. Morning person kalian. Pengen kerja jadi trader. Bangun pagi, nyari cek market. Wih, ada FVG gitu. Ada bakal jadi CRT nih. Di sini juga kelihatan sweep nih, body. Kita udah tahu closingnya. Closing, sweep. Berarti apa guys? Berarti apa? Ini merupakan, ini apa? Liquidity. Benar? Liquidity. Benar bang. Karena sudah di sweep body. Lalu yang kedua apa? Di sini ada key level, ada FVG. Nah, kita bisa mikir gak di sini? Apakah ketika sudah di sweep yang low ini akan jadi CRT atau enggak nih guys? Nah, ketika setelah di sweep low-nya ada konfirmasi, berarti kalau terjadi CRT targetnya minimal ke sinilah market naik. Ya. Nah, berarti kalian cari konfirmasi di sini di jam 11. Jadi kalian pada saat jam 10 ini jangan cari buy, sabar dulu. Sabar, jam 10 ini. Kita tuh gak tahu apakah nanti candle yang ini bakal jadi CRT atau enggak gitu, ya kan? Walaupun di sini ada FVG kan, jaraknya kan udah ada FVG di sini. Kita tuh tunggu. Makanya gue tuh kadang nge-share sinyal tuh bilang, tunggu guys, tunggu jam segini gitu. Nah gue tuh ekspektasi itu pengen nyari CRT kayak gitu. Ini contoh. Jadi kalau misalnya sebelumnya kalian nih ekspektasi CRT-nya di sini contohnya. Di sini yang CRT yang ini ya. Ada candle bearish nih, kita pengen CRT buy. Bener kan, kalau CRT buy itu kita butuh candle bearish ya. Butuh candle bearish. Setelah di jam 10 apakah kemungkinan terjadi CRT atau enggak nih? Setelah di sweep, kita ekspektasi ada konfirmasi langsung naik. Jam 10. Sap. Ternyata tadi di mana? Setelah masih di sini itu belum ada. Ini kan candlenya sini. Kita giniin aja. Junam, pak, belum ada change of character. Belum ada change of character. Sedangkan di sini ada potensi CRT. Ntar ada FVG dan ini ada di sweep. Ini CRT bukan? Kan ini ada FVG. Nah, di M1-nya lihat. Nih, setelah di sweep low tadi, di sweep langsung sep. Ada konfirmasi. Nih, setelah di sweep tadi nih. Ini kan candle low yang di jam berapa nih? Yang di jam 10 ya. Ini pas closing. Lihat guys. Lihat guys, pas closing. Closing candle nih. Ini baru nih, langsung sep. Di sweep langsung sep naik ya. Langsung ada konfirmasi. Lihat. Change of character dan ada suatu POI. Berarti di sini kalian harus ngapain? Apakah kalian tetap ragu buat entry buy? Ragu enggak? Pasti ragu lah karena manusia kadang juga gak terlalu pede. Tapi kalau misalnya ragu, daripada gak nyoba sekali, mending coba dengan lot kecil gitu. Ya, coba aja lot kecil kalau misalnya masih ragu. Dan ternyata running jauh dan kalian menyesal gak pakai lot gede. Oke. Cari Gitu. konfirmasinya di time frame berapa Mas El?
time frame bebas mau M1 lebih cepat atau gak di M5 atau di M15. M15 kadang lama sih. Kebanyakan kadang lebih cepat di M1. Contoh lagi ini kita lihat sebelum dia di sini ngelakuin bikin FVG tadi. Kalau dilihat dari time frame H4, lihat guys. Pertama ya kita juga bisa tahu lah di sini kayak terlihat ada FVG dan di H4 ini seperti OB strong. Ya, di sini mungkin ada CRT ya. Benar gak nih? Tuh. Candle bearish gitu. Setelah di sweep langsung naik. Bener ya. Oke. Di sini ketika ngelakuin kenaikan dia apa nih? Ada FVG. Dia juga kayak contoh materi IRL, ERL lah. Sama lah, mirip. Bener gak? Nih. Di sini ada valid low dan ada seperti pola N ini, ya kan? Pola N. Nih. Set. DPG set tuh. Target ke ERL gitu. IRL ke ERL dia di sini. Targetnya akan naik ke sini. Nah, di sini ada kita bisa cari apa? Cari CRT. Sini closing, terlihat di sini di sweep body. Nah, di sini jam 4 pagi nih kalian bangun sholat subuh ya kan, langsung entry. Atau enggak limit, cari konfirmasi limit tinggal sholat subuh. Terus running. Gimana tadi di sini ya? Nah, tadi yang itu. Yang konfirmasi ini yang udah kita bahas. Oke, kita cari lagi CRT lagi, contoh CRT. Kalau CRT mah banyak banget di market. Di XAU, di BTC, apalagi BTC itu 100% market CRT itu. Di BTC CRT mulu. Nih lihat di sini. Nah, terkadang juga asal kalian tahu. Kadang market itu gak satu candle, 2 candle langsung nge-clear CRT. Terkadang juga dia sideways gitu. Setelah di sweep ini masih sideways beberapa candle. Ketika range-nya ini, ketika kalian lihat dia masih belum ada konfirmasi, masih sideways sweep, cari bener-bener yang setelah dia ngelakuin agresif gitu marketnya. Lihat aja di sini nih. Mana dia? Nah, ini kan sideways. Masih di sweep tapi sideways. Nah, beda dengan yang low terakhir nih. Setelah dia ngambil semua low di sini. Ya. Di sini juga ada sweep liquidity. Ya. Dia pede banget di sini bikin ada apa? Ada change of character. Sedangkan di sini tuh change of character ini bukan ada palit bikin strong low ya, gak ada POI apapun, dia sideways saja. Itu kan udah kita bahas di mentoring pertama. Lebih baik ketika market masih sideways, hindarin sebelum dia terbentuk strong low atau strong high. Nah, dan di sini contoh bullish kita cari strong low lah. Cari strong low dan cari change of character. Ya. Change of character-nya di mana? Di mana guys? Di sini ya. Lihat high terdekat. Lalu ada POI dan disitulah konfirmasi entry. Oke. Cari contoh lagi atau udah kelar mentoringnya? Boleh bang. Ya banyak kemarin itu kan sinyal gua rata-rata CRT semua itu reasonnya. Di sini juga nih pernah nge-buy nih CRT. Dari high sini ke sini. Nih, lihat ya. Efek CRT apa gimana Mas El? Pas di sini gue expect jadi CRT karena pede. POI-nya ini kebentuk juga karena sebelumnya kan
membuat strong low di sini kan sebelumnya ada CRT kan yang tadi kita bahas. Nah, di sini POI ini pengen di hit tadi. Di sini ada POI kan. POI Ada baru. support ya? Iya. Dan sini hit. Dan nih kita lihat dah, misalkan kalau kalian udah benar-benar pede dengan setup mah bisa langsung tembak, tapi itu high risk sih. Kayak tembak langsung tanpa ada konfirmasi, expect CRT itu cukup resiko. Tapi kalau mau lebih aman tuh nunggu ada konfirmasi. Ya. Nunggu konfirmasi. Contoh di sini, ketika udah di sweep, market sebenarnya ini resiko. Karena gak ngebentuk bener-bener strong low, cuman modal apa? Modal break kencang nih. Ini di break kencang. Tapi kadang tuh market itu lebih respect POI kayak SBR, RBS yang di break kencang tuh, ilmu dari Saipul sama tersignal kita. Ya. Nih. Nah, tapi kalau dari M5 ini kan ada setelah di sweep ini di M5 ada RBS kan. Ini kalau di MT5 ini di hit. Ini di hit langsung naik. Di hit langsung naik kalau di MT5. Bisa kalian cek aja. Di hit langsung naik dan ngebentuk apa? Ketika naik ngebentuk OCL. OCL-nya valid karena apa? Karena hit POI yaitu RBS. Dan di M5 ini merupakan apa? OB strong. Bener gak? Bener bang. Ini gak ada chance of after. OB strong, makanya naik. Dan habis clear CRT di sini. H4-nya nih juga CRT. Nih H4 tuh. Lihat. H4-nya CRT ya. Jamnya bebas ya Mas CRT itu, candle-nya. Ya. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Candle CRT jamnya bebas ya. Bebas, yang penting ada key level. Tapi ada juga orang yang gunain jam-jam tertentu tuh, katanya itu tuh bakal jadi CRT. Tapi gue pribadi, kalau nyari CRT ya seliatnya gue lihat market aja. Kadang juga gue ketinggalan ya kan, baru bangun tidur, wah market udah turun nih. Kadang gue ketinduran juga kan. Bener, iya bener. Berarti kalau kayak gitu ya berarti bukan rezeki kita. Tuh break kencang tuh, POI bagus tuh dari Bangpul bersama. Saipul di mana Mas Saipul? Ini lagi samping gue, orangnya salting dia, gue puji Master Signal, anjir gila, idol kita coy. Nih contoh juga di sini ya. Nih, waktu itu BTC juga banyak entrian gue tentang CRT, nirkap. Nih, lihat kan di sini. Ada OB strong ya kan, bisa gak di candle itu juga, misalkan ini candle EVG-nya, bisa gak? Kan ini bisa lah, ini volume udah besar, candle bullish, bisa potensi kita buat CRT ya kan. Untuk sell kan kita ini ada candle bullish nih, ada POI, ada OCL juga di sini, atau bisa dibilang OB strong. Nah, ketika ada konfirmasi di sini bisa langsung sell. Target ke apa? Ke CRL. Ini juga sama nih, ada OB strong ya kan. Ada OB strong, lalu di sini ketika naik nih, sweep wick juga. Sweep body, high di sini adalah apa? Liquidity kan. Candle bullish ini high-nya. Dan setelah di sweep, ada konfirmasi di sini. Dan hit POI. Berarti apa nih? Market ini akan melakukan apa? Penurunan. Nah, gitu. Oh, lebih baik harusnya yang sebelumnya tuh sweep body dulu ya Mas. Iya. Bagus juga kayak gitu, bagus. Pasti. CRT itu banyak terjadi itu di time frame H1 sih. Daily itu jarang, tapi itu kadang tuh lebih kayak ini banget. Dapatnya pipsnya banyak. H1 juga banyak sih, bisa ratusan pip. Contoh lagi juga ada, seperti resisten aja kita bisa entry. Resisten. Bukan POI itu bukan OB, bukan FVG, tapi resisten support yang kalian udah belajar di POI Malaysian SNR, OCL itu juga bisa CRT.
Ini BTC ini support. Bentar, yang lama juga ada nih. Nih. Bentar guys. Nih. Ini seperti IRL to RL. Bener gak? Kenapa di sini FVG-nya gak profit min? Kenapa OB yang di sini juga OBH1 ini juga gak di profit? Karena apa? Gak ada konfirmasi, kelihatan banget di sini, junam banget. Mau nembak langsung. Gak mungkin kan? Nah, ketika kalian sudah belajar CRT, kita tuh mungkin butuh candle CRT dulu ya. Kita cari candle CRT nih. Kan ini masih candle bullish. Nah, kita butuh candle bearish nih, apalagi volumenya besar. Volume kecil aja sebenarnya bisa, tapi di sini kelihatan ada volume besar. Dan ada POI di sini. Ada apa? Ada IRL, ada FVG. Nah, kelihatan banget ya. Setelah di sweep di sini, ini tuh mungkin belum ada konfirmasi. Coba kita lihat di M1. Di M5 deh. Nih, setelah di sweep tadi CRT-nya. Di sweep dan hit key level ya. CRT itu butuh apa? Butuh key level dan konfirmasi. Dan ini ada change of character. Di sweep diberi kencang juga. Lalu apa? Ninggalin POI. Dan target ke kemana? CRH-nya. CRH-nya. Aduh. CRH. Itu di sini. Nah, udah clear. Kayak gitu. CRT. Itu nyambungkan ke PDL PDH. Oke guys. Cukup untuk mentoring kali ini. Apa ada yang ditanyain lagi gak? Simple sih mentoring malam ini. Cepat juga. Aku mau nanya, Mas. Boleh. Mau nanya bang. Apa? Itu tadi lanjut aja, Mas. Ah? Itu tadi ada yang mau nanya. Ya, di sini. Enggak, Itu kan lu kalau lebih Yang mana dulu nih yang nanya nih? dia. Ya, dulu. lu sering POI NSR atau OB FVG? Nah, kalau buat entry atau buat apa? Apa cari key level pantauan CRT di high time frame atau apa? Di high time frame. Oh, buat pantauan konfirmasi gitu. Misalkan di POI ini bakal jadi konfirmasi gitu. Iya. Gue itu bisa dibilang nunggu closing candle kadang. Jadi ketika contoh kan di sini, misalkan masih di sini, ini kan kita gak bisa tahu. Gue nih pasti mikirnya gini, pas di sini. Bentar. Di sini tuh belum ada candle bearish, belum ada buat CRT ya kan. Ini kan candle bullish. Jadi gue gak bisa pantau kalau POI ini tuh bakal dikonfirmasi. Jadi gue nyari candle CRT dulu. Nah, di sini jelas POI ini berarti ini tuh gak mungkin nanti dia sweep masih di sini. Di bawahnya masih ada POI itu yang bakal diincer sama market, yang bakal ditargetin nih, bakal ada konfirmasi. Nah, itu yang gue pantau. Mau dia ada OCL di sini, gue tandain OCL atau di FVG-nya, gitu. Ya. Nah, ketika udah tahu nih ada candle potensi CRT, berarti POI-nya cari itu baru cari. Mau FVG, Oke. Tapi yang kalau misalnya kalian mau itu mending nunggu konfirmasi. Tapi kalau mau nembak langsung, mungkin ya pakai penyempurnaan POI misalnya di FVG-nya. Dicek di 50%-nya atau di area FVG-nya dicek ada apa, atau di OCL-nya dicek, misalnya di low time frame-nya bagus, itu yang kalian pakai. Oke, makasih bang. Itu aja pantauan. Gimana yang lain? Apa tadi yang nanya lagi tuh? Yang kedua. Berhubungan sih Mas sama yang tadi. Ya. Yang buat expect CRT. Ya. Berarti kan kalau misalnya candle pertama udah berhasil kebentuk dan candle kedua udah muncul, berarti kan cari konfirmasi di bawah candle awal. Iya, untuk buy ya. Iya, benar. Berarti itu bisa di refine terus karena M1 Mas. Di Iya, bisa. Di POI yang kita tandain yang di sini, bukan yang di sini kan? Iya, bukan.
Iya benar, di penyempurnaan POI. Oke, Mas, itu aja. Oke, yang lain ada gak? Udah, biar gua selesain ini mentoring malam ini. Ada Marcel. Apa? Mau nge-sell God di mana Marcel? Waduh. gua ditelepon sama Bandar katanya bakal ke 3.500. Go. Udah punya buy Marcel? Hah? Udah ada buy nggak? Nggak dapet, gue gak dapet buy sama sekali, dibawa kena BE semua. Terakhir NFP di sini. NFP kan di sini gue miss entry di sini di 80 tadi ini pengen buy miss entry terbang terus di NFP. Mau buy di area sini juga mana? Sideways area sideways jadi ya takut lah kalau kayak gini. Mungkin kalau pengen cari sell cari CRT. Ada bisa di sini nanti ada CRT mungkin. Kalau ada key level. Di mana key levelnya, guys? 9192 itu gimana, El? Apa nih? Ke resisten kah? Resisten ini kah? Masih jauh juga jaraknya, masih jauh juga. Mungkin satu candle CRT lagi. Di H4 juga belum closing. Jadi mungkin tunggu nanti malam lagi jam 11 atau besok. Hari ini gue lagi kenceng-kencengnya gini nggak apa tuh nunggu dulu ya Marcel? Iya, gue bodo amat mau dia terbang kayak kemana gitu. Kalau selagi gak ada sesuai plan gue, misalnya gak ada syarat-syarat gue gak entry. Contohnya hari ini gue belum entry sama sekali nih. Apa mungkin tuh syarat-syaratnya apa tuh? Boleh di tadi mau ada CRT kayak anjir lu nanya kan udah gue bahas di materi. Gak maksudnya kalau candlenya impulsif gini nggak entry ya? Enggak lah, gue nyari yang pasti aja gitu. Mungkin jam 11 nanti ada entry-an atau enggak. Oh, oke. Siap. Thank you Mas El. Bang, misalkan pakai PO kan CRT H1 berarti PO-nya H1 juga. Bebas PO-nya. Tapi terkadang tuh emang ngambil di PO time frame di situ juga sih rata-rata market. PO-nya mah bebas time frame mana aja. Tapi rata-rata sih di time frame di candle itu ngambilnya juga. Udah ya guys, gua sudahi